Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi saudara-saudariku. Kita percaya bahwa kasih Tuhan yang begitu besar yang memberikan kita kehidupan hingga pada saat ini. Saudara-saudari, mari kita bersama-sama bernyanyi, memuji Tuhan, memulai renungan harian kita. Kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari menaikkan pujian kita. Terima kasih Tuhan atas apa yang kita alami dalam hidup kita. Layaklah kita menaikkan pujian kita melalui lagu pujian kita. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu padaku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Terima kasih atas hari yang baru pada hari ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan tetap menyertai kami, terlebih dalam renungan harian kami pada hari ini. Kami percaya firman Tuhan menuntun kami untuk tetap setia berjalan di jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulainya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Zakaria 14 ayat yang ke-9. Kitab Zakaria 14 ayat yang ke-9. Mari bersama kita membacakannya. Sedemikian firman Tuhan. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Sedemikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan telah menciptakan langit, bumi, manusia beserta segala dengan isinya di dunia ini dengan sungguh amat baik. Karena itu, sebagai pencipta langit, bumi beserta dengan segala isinya, kita semua ciptaan Tuhan ini adalah ciptaan yang harus tunduk kepada Dia. Karena hanya Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa dalam kehidupan kita. Meskipun terkadang ada di antara manusia yang merasa dirinya paling hebat, ataupun juga ada yang menganggap bahwa ada sesuatu benda ataukah roh-roh lain yang lebih hebat, yang paling hebat di dunia ini dan juga berkuasa. Atau ada juga yang beranggapan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkuasa dalam kehidupan kita, yang berkuasa di dunia ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah pepatah yang mengatakan bahwa di atas langit masih ada langit. Hal ini berarti bahwa ketika kita merasa hebat, ketika sesuatu yang ada di dunia ini kita pikir itu lebih hebat dan lebih berkuasa, ternyata ada yang lebih hebat dan yang lebih berkuasa dalam kehidupan kita di dunia ini. Karena itu janganlah sombong, tetapi haruslah rendah hati. Tuhan adalah
raja segala raja, dan dia yang berkuasa, dia yang berdaulat atas bumi ini beserta dengan segala isinya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, tidak ada satupun yang lebih hebat, yang lebih berkuasa daripada Tuhan saja dalam hidup kita di dunia ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun pada masa sekarang ini berbagai situasi yang sedang kita hadapi, kesuksesan, harta kekayaan, kedudukan yang tinggi, kebahagiaan, dan juga mungkin pergumulan hidup yang kita hadapi, apakah duka cita, sakit, penyakit, berbagai situasi yang kita hadapi, ingatlah bahwa sebenarnya hanya Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita, bukan harta kekayaan kita, bukan kedudukan kita, bukan kehebatan kita, tidak. Tetapi hanya Tuhan yang berkuasa. Hanya Tuhanlah sumber segala sesuatu yang ada di dunia ini. Hanya Dialah yang kita sembah. Dan hanya kepada Dialah kita patut menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Hal inilah yang disampaikan oleh Nabi Zakaria, khususnya dalam Zakaria 14 ayat yang ke-9, yang mengatakan bahwa maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Saudaraku, pada waktu itu bangsa Israel yang sedang ada dalam pembuangan Babel, ya, mereka dibawa kembali pulang ke Yerusalem oleh Raja Kores. Dan Tuhan mengingatkan, bukan Raja Kores yang paling berkuasa di dunia ini, tetapi Tuhan yang memakai dia untuk membawa bangsa Israel pulang kembali ke Yerusalem. Karena itu harus hanya menyembah Tuhan saja. Zakaria 14 ini merupakan nubuatan tentang kedatangan Tuhan kembali ke dunia ini. Dan ketika dia datang ke dunia ini, ya, kita semakin dikuatkan bahwa sebenarnya hanya Dia yang berkuasa, ya, di dunia ini atas seluruh bumi. Dia yang menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, karena itu mari kita tetap setia menyembah Dia, bersyukur kepadanya, dan meletakkan hidup kita ini di dalam tangannya. Karena hanya Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita. Karena itu jangan ada yang memegahkan diri, jangan sombong, jangan menganggap diri kita yang paling hebat, diri kita yang paling berkuasa, atau teknologi yang paling berkuasa di dunia ini. Karena ingatlah bahwa hanya Tuhan satu-satunya raja atas seluruh bumi ini. Karena itu saudaraku, mari bersama-sama dengan Tuhan kita menjalani hidup kita setiap hari. Karena hanya Dialah Allah yang patut kita sembah, yang layak kita sembah dalam hidup kita. Mari bersama kembali kita memuji Tuhan dari pujian kita, Bersamamu Bapa. Kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari pujian kita, Bersamamu Bapa. Kulewati semua. Saudaraku, apapun yang sedang kita hadapi, berbagai situasi keadaan yang sedang kita alami, ingatlah bahwa hanya Tuhan Raja yang berkuasa berdaulat dalam hidup kita. Mari memuji Tuhan, Bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu
berdoa. Bersamamu Bapa, kami melewati setiap perjalanan hidup kami. Karena Engkaulah Raja di atas raja. Engkaulah Tuhan yang berkuasa, berdaulat dalam hidup kami. Tak ada yang lain ya Tuhan. Karena itu tuntunlah kami tetap berjalan di jalan Tuhan dalam menjalani setiap musim hidup kami. Baik ketika sukacita kami rasakan, kami tetap mengandalkan Tuhan. Ketika berbagai pergumulan hidup kami rasakan, kami tetap setia berjalan di jalan Tuhan. Hanya Engkau yang patut kami sembah, yang layak kami tinggikan dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalani hidup kami hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan kami, Allah yang satu-satunya kami andalkan dalam hidup kami, yang menyertai kami. Berkati semua saudara-saudari kami dimanapun berada. Berkati semua saudara-saudari kami, Jemaat Sitelusada Bekasi ini. Agar dalam perjalanan hidup setiap hari sehat, damai, sejahtera, dalam pekerjaan, di tengah-tengah keluarga, dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, kami terus setia mendoakan kakak kami Nandi Angel, kuatkan, teguhkan dia selalu. Tetap sukacita di dalam Tuhan. Demikian juga kakak kami Mama Tama, pulih sempurna kesehatannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kami kasih Nade Gideon juga semakin hari Tuhan pulihkan, sembuh sempurna dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berjalan di jalannya Tuhan. Ini doa kami Tuhan, yang kami sampaikan dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, mari menjalani hidup kita hari ini dengan tetap berjalan di jalannya Tuhan dan tetap setia hanya menyembah Tuhan dalam kehidupan kita. Karena hanya Dialah Raja di atas segala raja yang ada di bumi ini, dan Dialah yang berdaulat dalam hidup kita. Dan ketika kita beraktivitas keluar rumah, jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, tetap berdoa, tetap sukacita di dalam Tuhan. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.